Ipul ini adalah kuasa hukum dari DS. DS ini adalah pelapor kasus yang menimpa Bang Ipul saat ini. Oke, kita mau rumpifikasi artikel lagi ya Bang Osner ya. Siap, Kak Ros. Kita lihat ini di artikel selanjutnya. Kakak ipar DS belak-belakan. Asisten dan sopir Saipul Jamil malah keluar rumah saat dengar teriakan begitu. Ini kalau kronologinya kalau dari DS sendiri kalau menurut Bang Osner seperti apa sih? Betulkah seperti ini? Itu kan versi mereka ya. Iya. Kan masing-masing sudah dituangkan dalam BAP di kepolisian ya. Nah kalau versi dari DS itu ketika terjadi kejadian itu memang benar DS itu langsung kaget. Kaget bangun. Wah, kaget. Astagfirullahaladzim katanya gitu kan. Nah terus habis itu udah pas kaget, nah keluar nih si DS. Bang Ipul itu langsung juga masuk ke. Nggak ada omongan apa gitu nggak? Langsung kaget terus langsung masing-masing pergi satu ke mobil, satu keluar begitu kan? Belum, enggak. Oh, belum. Kan di kamar nih. Kan di kamar. Iya. Pas kaget gitu, kan Bang Ipul langsung keluar. Iya. Ya kan, Bang Ipul langsung keluar. Nah, terus turun tuh, keluar tuh supirnya. Kan kaget ya, melihat. Tapi hanya diam. Udah diam, masuk lagi. Mereka kamar. Nah, Bang Ipulnya Mereka tuh kan, siapa? Supirnya masuk ke kamarnya? Iya. Atau ke kamar tempat DS tidur? Bukan. Ke kamarnya ya. sendiri, oke. Terus dibilang gini, Bang Ipul, kok tega banget sih memperlakukan saya seperti gini? DS mengatakan seperti itu? Oke. Saya tadinya mau membangunkan kamu sholat, katanya. Udah sana mandi, nanti kamu saya kasih uang, katanya gitu kan. Nah, habis itu DS ini kan udah gerah ya, udah tidak nyaman, kan? Udah tidak nyaman. Nah, dia mau kabur nih. Ini kejadian lebih kurang jam 4 subuh. Dia mau kabur, diam-diam dia lihat ternyata pintu kan masih digembok. Tertutup rapi pintu rumah. Nah, pagar pun juga digembok. Ya sabarlah dia menunggu. Dia sabar nunggu ya. Nah, kemudian jam 4.30 tuh. Jam 4.30 pas supirnya keluar mau sholat subuh, ya. Nah, disitulah dimanfaatkan oleh si DS ini langsung dia kabur, menenteng tas sepatunya, kabur dia ke security. Ya. Jadi tidak memakai sepatu? Tidak. Karena dia pikir ini kesempatan. Kalau pakai sepatu lagi takut nanti ketahuan sama Bang Ipul ya. Nah dia langsung keluar security. Nah security menganjurkan supaya melapor ke polisi. Tapi karena DS ini kan nggak bawa kendaraan nih. Akhirnya security lah yang menemani ke Polsek Kelapa Gading. Oh, oke, jadi seperti itu kejadiannya. Iya. Jadi memang pada saat itu memang semuanya pada saat mau sholat subuh itu bukan hanya supir, Bang Ipul pun juga pergi keluar, begitu kah? Enggak, tapi duluan keluar siapa? Si DS duluan keluar. Oh, duluan keluar. Iya, jadi Bang Ipul ini nggak tahu dia apakah masih di rumah atau enggak, nggak tahu. Jadi begitu pintu dibuka dia langsung pergi, begitu. Jadi sebetulnya DS itu udah mau kabur, udah mau keluar dari rumah itu. Pas pulang dari acara ya, kan disuruh mandi bersih-bersih tuh. Disuruh mandi bersih-bersih, ya udah, Dek, kamu sana mandi bersih-bersih, kan gitu. Nah, habis itu dikasih celana pendek ya, sama kaos. Udah mandi, kasih celana pendek sama kaos, Bang Ipulnya itu minta dipijitin. Ini tapi DS ini bukan pertama kali menginap ya di rumah Bang Ipul? Baru pertama kali. Oh, baru pertama kali. Iya. Jadi tanggal 1 Februari 2016 itu memang Bang Ipul ya mengajak dia lagi nginap di rumah itu. Ya, itu tanggal 1. Tapi DS menolak dengan alasan pertama belum izin dari ibunya, kedua besok dia mau sekolah. Akhirnya DS pulang, dikasih Bang Ipul duit 50.000. Untuk pulang, ongkos pulang. Iya. Nah, yang malam itu kenapa nginap? Apa karena libur besoknya? Tapi udah dari Jakarta Barat udah jam 1 sampai rumah. Mau pulang kan DS nggak bawa kendaraan. Oh gitu. Iya. Oh, oke, baiklah. Nah, ada artikel berikutnya kita tanya lagi. Berikut. Meski berdamai, kasus Saipul Jamil tetap diproses polisi gitu. Ini memang kemarin sudah ditanya ya, memang tidak pernah ada rencana untuk berdamai begitu atau bagaimana Bang Ustadz? Ya kita dengar dari keluarga Bang Ipul ya. Ada yang menelpon yang mengatakan iya, ada yang meng-SMS. Lah kita kan kalau nggak jelas orangnya sampai menyampaikan, ya nggak mau dong kita tanggapin dengan serius ya. Itu namanya kan merumpi ya nanti ya, ya kan? Iya. Nah, tapi kalau kita pikir gini loh, kalau mereka mau berdamai ya disampaikan dong. Berdamai dalam bentuk apa dan bagaimana, ya kan? Tapi misalnya dari pihak Bang Ipul, oke kita damai, apakah dari pihak DS akan terbuka menerima itu atau bagaimana? Yang jelas sampai saat ini, tadi pun saya komunikasi sama orang tuanya, udahlah Pak, terus aja Pak sampai ke pengadilan, Oh begitu. katanya gitu kan. Ya
kalaupun mereka minta maaf, ya saya berulang-ulang mengatakan, maaf mereka kami terima. Ya dong. Tapi kasus tetap jalan. Begitu. Iya, kasus tetap jalan supaya, ya artinya kita berbaik hati supaya Bang Ipul itu di pengadilan kan ada pertimbangan hakim, hal-hal meringankan dan hal-hal memberatkan, supaya dia mendapatkan hal-hal meringankan karena sudah minta maaf. Nah ini yang minta supaya terus aja ke pengadilan siapa? DS sama ibunya, DS sama keluarganya. Dan keluarganya. Oke, ada berikut lagi artikel nih dari pihak pengacara ya. Kita lihat artikel selanjutnya. Korban Saipul Jamil bantah tulis status numpang tenar di Facebook. Apakah betul DS pernah menulis status di Facebook apa numpang tenar coy? Sama satu lagi alon-alon apa? Asal kelakon atau pelan-pelan yang penting tercapai begitu. Ya gini Kak Ros ya. Kita ini kan orang hukum ya. Jadi di dalam hukum itu siapa yang mendalilkan, dia membuktikan. Kan mereka mendalilkan nih. Tapi betul, DS punya Facebook? Ya pasti punya lah. Punya Twitter juga? Saya tidak tahu, anak-anak kecil kan juga punya Facebook ya, punya Facebook kan. Tapi pernah menulis itu? Ya, makanya saya bilang, kalau memang ada di Facebook, tolong tunjukkan sama saya. Kan karena mereka bilang, ya. Tapi DS sendiri mengaku tidak menulis ada. nggak? Oh tidak Karena ada. gini, kejadiannya kapan yang jelas pada saat setelah kejadian ya, penandatanganan surat kuasa, saya sudah larang langsung untuk memegang handphone. Ya dong, supaya tidak berkomunikasi. Nanti dia kan mengingat masa lalu ya. Nah kedua, saya larang untuk nonton TV. Ya. Artinya ketika tidak memegang handphone, berarti nggak ada dong komunikasi. Yang jelas bukan si DS yang membuat itu. Oh bukan dia. Bukan. Jadi sejak Bang Osner menjadi kuasa hukumnya yaitu pada hari Jumat ya, Jumat siang atau sore. Jumat sore, oke begitu. Nah ini tapi memang kalau bicara soal DS ini ya, ini anak ini apa sih memang cita-citanya memang ingin jadi artis kah Bang Osner? Sebetulnya begini ya, orang tua dia ini kan keluarga tidak berada ya. Orang tuanya pun ibunya sempat jadi penyapu jalan ya, penyapu jalan. Iya, disuruh orang nyuci pakaian di rumah tetangga pun mau. Nah, jadi memang dia ini berbakat bagaimana biar berhasil ya, biar berhasil. Maka itu dia sekarang ini masih duduk di SLTA, ya. Nah, cuma di tengah jalan nih, ya. Ada temannya mengajak, ya, mengajak acara-acara yang nonton gitu. Nah mungkin ya kadang-kadang kan anak remaja bisa berubah ya. Tadinya cita-citanya mau jadi dokter, tapi kena beradaptasi atau pergaulan berubah mau jadi artis. Ya mungkin ada juga menuju ke situ. Ya ada juga menuju ke situ kan tadi Bang Oscar mengatakan bahwa siapa tahu kenal jadi asisten, bisa main sinetron, begitu. Dan dia memang berharap baik kepada Bang Ipul itu berharap jadi asistennya dan berharap diorbitkan jadi bintang sinetron. Kalau kita lihat fotonya, ya lagi pakai topi, ya kayak anak ABG yang siap jadi bintang sinetron. Oke begitu. Nah sekarang kok keadaannya DS sendiri seperti apa Bang Oscar? Nah, apa sih yang ditakutkan dari DS sendiri? Kondisi dia yang paling apa ya, yang paling masih parah itu. Pertama dia itu kalau melihat laki-laki, lihat fisik laki-laki ya. Masih ketakutan, artinya waktu hari Minggu dia keluar dari rumahnya hanya 15 meter loh ke warung. Tapi dia ketakutan, kita nggak tahu ketakutan apa karena peristiwa di media ya, apa ketakutan dengan laki-laki karena kejadian kemarin. Satu, kedua yang sangat memiriskan hati ya, itu menjelang subuh itu jam 4 itu, dia ngigo. Teringat itu? Teringat dia teringat bayangannya Bang Ipul itu ada di dekat dia? Iya. Dan suara Bang Ipul itu masih terngiang-ngiang yang memanggil, "Dek, kamu di mana? Pijit Bang Ipul dong." Itu terngiang. Iya. Itu betulkah DS kemudian sempat mengurung diri tidak ke sekolah karena ada takut dan malu begitu? Ya pasti dong. Pertama kenapa kamu takut? Ya pertama takut dari media ya, takut diwawancarain, takut segala-galanya. Dan itu kedua banyak orang yang kami siap membantu. Ya, membantu memberi bantuan hukum segala-galanya lah ya, ketakutan. Jadi ya memang mengurungkan diri. Saya bilang ya udahlah refreshing saja dan melakukan kegiatan-kegiatan supaya jangan ada ruang kosong untuk ya, supaya dia tetap adalah yang dia kerjakan. Oke, baiklah. Dan pemirsa tim Rumpi juga melakukan investigasi untuk bisa mendengarkan curahan hati dari DS. Apakah kami berhasil mendapatkan statement dari DS?
tunggu saja hasilnya ya dalam waktu dekat ini. Oke, Bang Osner, terima kasih banyak atas waktunya dan sharing kisah ini kepada kami semua. Tepuk tangan dulu dong buat Bang Osner. Salam untuk DS, mudah-mudahan semoga kembali pulih. Ada apa Bang Osner? Enggak, kenalin mantan nanti perlu bantuan hukum pengacara. Hubungi Bang Osner. Oke, baiklah. Nah, berikut ini kita akan mendatangkan seseorang yang kabarnya pernah menjadi pacar Bang Ipul. Seorang perempuan. Ya, siapakah dia? Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini tetap di Rumpi No Secret.